Ya Habibi ya Muhammad ya arus al-khafiqaini. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahi ma sya'allah, la yasukun khairu illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratil kiram, para alim, para ulama, para ustaz yang tidak bisa kami disebutkan satu persatu namanya, insyaallah diberkahi oleh Allah, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati serta salam takdim kepada Ketua Majelis Taklim Ibu Ustazah India dan Bu Eka. Bu Eka siapa namanya? Eka Muslimah. Awalnya siapa namanya? Alhamdulillah beliau adalah seorang mu'allaf. Semoga dengan mu'allafnya udah dapat berapa tahun? Lama ya. Saya masih SMP di sini. 20 tahun. 27. Insyaallah ya Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu kenikmatan untuk beliau dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita wajib bersyukur kepada Allah dengan melafazkan alhamdulillahirabbil. Kedua kalinya sholawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Nabiul Karim, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, yakni dengan adanya Islam wal iman. Ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang sudah memasuki bulan Desember. Tak lama lagi kita sudah pergantian tahun, dan semoga di akhir tahun ini dari awal sampai 30 atau 31 Desember kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya kita mencari keselamatan dunia maupun akhirat. Ya, dimana kita mencari keselamatan itu, yaitu sering-seringlah kita mencari siraman rohani, mencari kebaikan baik dari perilaku maupun syiar-syiar agama yang disampaikan oleh para alim. Itulah yang menjadi suatu target untuk menambahkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awal saya memang tak bisa sebenarnya membaca sholawat ini dengan pakai nada. Cuman saya antusiasi saja ketika saya mendengarkan. Kalau memang serius yang bersolawat nadanya, saya bisa nangis. Karena apa? Betul kata Ustadz Mahri kemarin, kalau ibu husukkan itu membaca, keluarkan alam nada yang begitu syahdu, insya Allah ibu akan merasakan kehadiran baginda Rasulullah SAW. Karena itu memang sejarahnya bagi ibu-ibu yang pengalaman jadi guru, insya Allah sudah tahu sejarahnya bahwa kehadiran baginda Rasulullah itu disambut dengan sholawat badar oleh para sahabat. Maka diciptakanlah oleh para ulama ada sholawat ahlul qiyam itu untuk mengagungkan baginda Rasulullah SAW. Kalau tidak ada perintah di dalam Al-Quran, kita tidak berani, Bu.
Karena Rasulullah itu hanya utusan Allah. Tapi saking mulianya Rasulullah, artinya bukan manusia biasa, itu sampai diinstruksikan dalam Al-Quran, diwajibkan dalam Al-Quran. Selagi kita umat baginda Rasulullah, selagi kita mengharapkan syafaat baginda Rasulullah, apa itu syafaat? Belas kasih dari Allah melalui pelantara Nabi Muhammad SAW. Sering saya katakan sama dengan non-muslim, sama non-muslim kalau tidak melalui pelantara yang disampaikan mutlak oleh Nabi Isa alaihissalam, tidak bakalan selamat, tidak bakalan selamat. Begitu pun dengan Islam, kita akan pernah berjumpa dengan Allah kecuali amalan kita terbaik, kita terjamin suatu saat insya Allah. Dengan apa kita terjamin? Otomatis di dunia ini kita membuat Tuhan. Apalagi kita kalau dulu kita berpikir usia kita ini santai-santai saja, karena apa? Mati pun masih lama, kita masih muda, ya kan? Tapi sesungguhnya 24 jam 1 hari 1 malam, kapan saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menjatuhkan nyawa kita. Kapan saja. Kita punya pepatah, umur manusia itu hanya 1 hari 1 malam. Kalau selamat di siang, belum tentu selamat di malam. Kalau selamat di malam, belum tentu selamat di siang. Karena dua itu umum kita sebenarnya. Kalau selamat siang, berarti malam. Kalau tidak meninggal malam, berarti kadang siang. Disitulah kapan saja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hal biasa sebenarnya. Makanya ada Bu Yanti ada? Tidak ada, masih ada acara mungkin kan? Baru selesai. Lepas 7 hari. Sudah hampir 40. Allahumma filahun. Allahumma filahun. Itulah sesungguhnya Bu, bahwa kehidupan kita ini jodoh, maut dan rezeki tidak bakalan tahu, hanya Allah yang tahu. Tapi tak ada kalanya kita bisa tahu kalau kita melakukan ikhtiar. Tapi kalau sudah maut, sudah pasti tidak bakalan tahu. Orang merokok tidak bisa mati, ya kan? Bisa meninggal dunia. Orang yang sakit kadang tak bisa meninggal dunia, ya kan? Karena masalah jodoh mungkin kita bisa tahu dengan melakukan ikhtiar, dengan ta'aruf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Tapi gambarannya 3 itu, dari 3 contoh yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panggil dulu. Bapak ibu sekalian, ada yang tahu kalau seandainya ibu sekalian dari masa bujangnya, masalah jodoh, maut, rezeki, tahu enggak? Tidak bakalan tahu. Tapi kita angan-angan ada, ya kan? Ada angan-angan kita untuk mencintai seseorang, pendamping hidup, dijadikan suatu pemimpin hidup. Tapi belum tentu kita bisa bersanding dengannya, tergantung dari jodoh yang di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau bicara jodoh. Nanti ada kalanya juga masalah jodoh itu lanjut ikhtiar kita. Kalau kita tak mencari yang di rumah, bisa jadi sampai kapanpun tak akan pernah menemukan suatu jodoh itu. Bisa kita melalui ikhtiar, meskipun kita tidak tahu sama siapa kita berjodoh. Kedua, masalah rezeki. Rezeki pun seperti itu juga. Kalau kita tak ikhtiar, Allah tidak akan memberikan rezeki di depan baca indera mata kita, tidak mungkin, melainkan melalui ikhtiar. Maka pelantara semua sesungguhnya rezeki itu. Kalau kita tidak berusaha untuk mencari nafkah, tidak mungkin rezeki itu pada datang sendiri. Begitupun dengan satu lembaga, bukan karena dia kiai, memang salah satu pengaruh bahwa berdoa itu kan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di situ juga ada program yang menghasilkan perantara itu untuk mendapat rezeki. Bisa melalui perantara juga. Tapi masalah yang satu, kullu nafsin dha'iqatul maut, itu juga tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Ya kan? Kita sudah terdaftar sebenarnya, tapi itu masih
menunggu kapan Allah Subhanahu wa taala mau memanggil kita. Maka kesempatan ini sesungguhnya, kesempatan dunia ini kita memperbanyak bekal, kan? Memperbanyak bekal untuk menuju akhiratnya. Itu sama dengan isi perut kita sebenarnya itu. Kalaupun kita pergi ke tempat, tidak ada yang jualan, tidak ada yang jual makanan, tapi kita tidak membawa bekal, terasa lapar tidak? Pasti terasa lapar. Begitupun dengan menghadap kematian, ya kan? Saya tidak banyak-banyak kasih contoh, cuma 3 proses alam. Yang pertama, kemarin saya sudah sebut, cuma tidak begitu detail. Yang pertama Bu, alam jahil. Tidak apa-apa, salah tidak apa-apa, kita dari 3 alam itu kalau kita sebut, setidaknya kita tersengkut dalam hati kita untuk mengamalkan takwa kepada Allah. Setidaknya kita lebih baik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di dunia, untuk bekal di akhirat kelak. Yang pertama itu alam rahim. Ibu sudah merasakan, bahkan ibu sudah mempraktikkan masalah alam rahim, ya kan? Jadi sebut sudah merasakan, karena kita semua ini berawal dari alam rahim. Berapa bulan kita hidup di alam rahim? 9 bulan 10 hari ibu ya. Saya tidak tahu, hanya ibu-ibu yang pengalaman di bidang itu. Kita tidak merasakan di alam itu, tapi orang yang mempraktekkan yang merasakan. Tapi setidaknya kita pernah di alam rahim itu dalam keadaan dikasih nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan ditiupkan nyawa ke dalam rahim ibu-ibu sekalian. Maka keluarlah seorang putra ke dunia. Maka habis dari alam rahim itu, kedua alam apa? Alam dunia. Nah, dunia ini kalau kita tidak diiringi dengan iman dan takwa, sepertinya kita ingin menguasai, seakan-akan kita dunia milik kita, ya kan? Betul kata kawan kemarin, kata Ustaz Wahdi, memang betul itu. Kalau masalah aman itu baru tak nampak. Yang dari segi tak nampak itu yang terkadang kita lain-lain, ya kan? Kalau kita bandingkan perbuatan jelek dan buruk, yang buruk itu ada hadiahnya secara nampak saat mata, tapi yang bagus itu tidak ada upahnya, ya kan? Tidak ada upahnya. Pilih mana kita? Kalau karena kita tidak beriman kepada Allah, pasti justru pilih yang tampak, nah, ya kan? Yang tampak tapi berdosa, yang tak nampak itu pahala. Yang pahala ini yang buat tak nampak, tergantung kepada kita semua untuk meningkatkan iman kepada Allah. Kalau kita beban iman kita, beban takwa kita, insya Allah kita bisa membedakan dan kita bisa panen masalah amal itu di akhirat kelak. Nah, di dunia ini maka kita tidak tahu. Jarang sekali umur usia 60 tahun ke atas itu manusia, jarang sekali. Rasulullah berapa wafatnya? 63. Rasulullah itu memakan hadis, bahkan umatku itu jarang sekali untuk usia yang lepas daripada itu, kecuali memang takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Memang ada, tapi sedikit, ya kan? Ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu alam akhirat. Maka di alam akhirat itulah kita penentuan, dan tidak akan pernah mati lagi Bu. Di akhirat itu selamanya kita, tergantung dari amal kita di dunia. Tapi kita memiliki keyakinan, bahkan Rasulullah itu mengeluarkan satu hadis yang syahid, bahwa sebagai umatku bakalan masuk surga semua, tergantung dari amal kita dunia. Berapa bulan, berapa tahun kita berbuat dosa, sehingga di akhirat akan ditimbang amalan itu. Semisal 3 tahun, min 3 tahun, berarti 3 tahun disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya, karena akhirat itu bersifat abadi, maka insya Allah selebihnya kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Beda hal dengan selain dari agama Islam.
selain dari agama Islam. Tidak terjamin, bahkan sudah pasti sesuai keyakinan syariat dalam Islam tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Tergantung daripada ibu-ibu sekalian, pilih yang mana akan حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت